Menurut Mark, kunjungan dia ke kediaman Whittaker adalah hal yang paling gila yang pernah dia lakukan. Hey guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, malam ini aku mau membahas sebuah topik yang sangat menarik dan agak menjijikkan tentang dua keluarga yang dikenal dengan nama Whittaker Family dan Clan Cole. Di mana ini dua keluarga, yang satu terdiri oleh kakak dan adik kandung, satu lagi lengkap ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, cicit, di mana dua keluarga ini melakukan hubungan incest sesama keluarga. Nah, siapa mereka, kenapa bisa, dan apa yang terjadi? Langsung aja, before you do the exercise, The Mirror mau selakit. Oke, sebagai pengantar untuk yang belum tahu, hubungan incest adalah hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki keterikatan keluarga atau kekerabatan yang sangat dekat, seperti ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-lakinya, kakak dan adik kandung, atau saudara sepihak yang mungkin seibu atau sebapak. Pada intinya, ini adalah hubungan terlarang yang sangat ditentang oleh agama dan norma sosial. Dan menurut sains, incest ini akan berakibat sangat fatal kepada keturunannya. Berdampak buruk kepada anak yang nanti akan dilahirkan, seperti cacat fisik, cacat mental, kerusakan pada organ bagian dalam, mungkin jantung, hati, paru-paru, otak, atau parahnya, kematian. So, mari kita berkenalan dulu dengan Whittaker Family, yang dikenal sebagai keluarga dengan kasus incest paling terkenal di Inggris. Keluarga Whittaker tinggal di sebuah kota bernama Oath, yang terletak di pedesaan Virginia Barat, dan awalnya sama sekali nggak ada yang tahu tentang keberadaan keluarga ini. Sampai pada tahun 2004, dirilislah sebuah buku karangan Mark Laita, yang seorang fotografer dengan judul Created Equally, yang memuat kisah tentang kehidupan keluarga Whittaker. Nah, keluarga Whittaker ini terdiri dari Lauren, Ray, dan Timmy. Dan mereka memiliki beberapa anak yang namanya nggak dipublikasikan di internet. Jadi, satu keluarga Whittaker ini adalah saudara-saudara kandung. Yes, kakak beradik yang melakukan hubungan satu sama lain untuk mendapatkan anak. Dan alhasil, lahirlah insan-insan muda yang mengalami cacat, keterbatasan otak, dan kekurangan lainnya dari segi kesehatan. Seorang jurnalis bernama Caitlin Hornick mengungkapkan pada The Sun, selain memiliki kelainan mental dan fisik yang ekstrim, keluarga Whittaker hanya berkomunikasi dengan cara menggerutu dan nggak bisa berbicara dengan jelas. Bahkan, ada yang hanya bisa mendengus sambil kebanjiran air liur. Semiris itu kondisi anak-anak yang lahir di keluarga Whittaker. Dia juga menulis sebuah artikel yang berjudul Living in Filth, Inside Horrifying Secret of Most Famous Inbreed Family Who Speak in Grunts and Live in Squalor in Town Called Oath, yang terbit pada 31 Mei 2022. Kembali ke Mark Laita, pada tahun 2020, Mark ini mendatangi kediaman keluarga Whittaker dengan niat untuk merekam video dan mendokumentasikan kehidupan keluarga Whittaker yang pada dasarnya terisolasi, nggak ada yang tahu kan. Nah, film dokumenter yang dibuat oleh Mark ini diunggah ke YouTube, yang berkisah tentang perkawinan sedarah keluarga Whittaker yang berjudul Inbreed Family The Whittakers. Dan video di YouTube itu udah ditonton lebih dari 29 juta views. Tapi sayangnya video itu mendapatkan lebih banyak unlike, dislike daripada like. Menurut Mark, kunjungan dia ke kediaman Whittaker adalah hal yang paling gila yang pernah dia lakukan. Menurut Laita, semua tetangga di sekitar rumah Whittaker ini sangat protektif. Mereka semua bahkan nggak segan untuk mendatangi semua orang yang datang ke daerah itu sambil mengacungkan senapan. Mereka nggak suka siapapun mendekati keluarga Whittaker untuk mengganggu mereka, apalagi menghina mereka. Ini for information, si Mark Laita ini udah mengunjungi keluarga Whittaker ini sebanyak 4 kali guys. Dan yang tahun 2020 itu, aku nggak tahu kedatangan yang keberapa. Yang pasti bukan yang pertama. Nah, di kedatangan pertama Mark ke kediaman itu, ketika Mark ini pertama kali menemukan bahwa ada satu keluarga yang tinggal di daerah terpencil, itu agak cukup ekstrim ketika dia pertama kali datang itu. Karena pas Mark ini datang, semua tetangga itu langsung mengejar Mark sambil menodongkan senapannya dan mengusir Mark, karena mikir ini bakal mengganggu keluarga Whittaker. Tapi setelah melakukan diskusi panjang, ngelobi, menego lah Mark ini dengan para tetangga,
Akhirnya Mark diizinkan untuk berbicara dan mempublikasikan kehidupan keluarga Whittaker. Nah, jadi asal-usul keluarga Whittaker ini sangat misterius, guys. Nggak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Bahkan orang tua dari para anak-anak di keluarga Whittaker ini nggak ada yang mengetahui siapa. Ketika Mark mau ngorek informasi dari keluarga ini, dia juga nggak bisa. Karena seperti yang tadi aku bilang, komunikasi keluarga Whittaker ini sangat nggak bagus. Mereka nggak bisa berbicara, mereka cuma bisa mendengus, mereka cuma bisa menggerutu. Kebayangkan menggerutu itu gimana, kayak gitulah. Pokoknya nggak ada kata-kata yang bisa dipahami oleh orang yang mendengar mereka ngomong. Dan para tetangga juga nggak ada yang tahu asal-usul dari keluarga Whittaker ini. Sorry, aku lupa bilang kenapa akhirnya Mark diizinkan oleh para tetangga untuk masuk ke rumahnya Whittaker dan meliput tentang kehidupan mereka. Itu karena Mark ini melobi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga ngasih duit, ngasih pakaian, ngasih makanan. Pokoknya betul-betul ada imbalan lah untuk mereka sampai akhirnya diizinkan. Nah, menurut Mark, walaupun di Virginia Barat ini kasus keluarga incest itu lumayan banyak, lumayan umum, tapi keluarga Whittaker ini adalah yang paling gila menurut dia. Dan informasi yang diutarakan oleh Mark dalam bukunya ini juga ditulis oleh Malika Singh dalam artikel The Teal Mango yang berjudul The Whittaker Family, Horror of Inbreeding yang terbit pada 9 Maret tahun 2022. Nah, kalau dari informasi yang tadi aku kasih tahu, bisa disimpulkan kalau keluarga Whittaker ini mungkin aja ditelantarkan oleh orang tuanya, mungkin dibuang oleh orang tuanya, makanya nggak ada yang tahu nih asal-usul mereka, bahkan, tapi nggak tahu lah ya, mungkin mereka tahu asal-usulnya, tapi mereka nggak bisa berbicara kan. Dan mungkin keluarga Whittaker ini adalah penduduk pertama yang menempati daerah itu sebelum para tetangga datang. Dan menurut aku, adanya hubungan incest di keluarga ini bukan karena keinginan mereka, bukan karena disengaja gitu, karena terbukti dengan tetangga yang berusaha melindungi mereka dari orang luar. Kalau misalnya ini satu keluarga Whittaker ini melakukan incest secara sengaja, secara terang-terangan, kayaknya nggak akan dilindungi warga sedemikian rupa gitu. Iya nggak sih? Masuk akal nggak? Nah, dari pertemuan Mark dengan keluarga Whittaker ini, diambillah sebuah hipotesa yang menyimpulkan bahwa penderitaan keluarga Whittaker saat itu terbentuk dari pendahulunya gitu, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya, yang entah siapa yang pertama kali memulai hubungan terlarang itu. Dan karena anak-anak ini mungkin dari kecil nggak diajarkan tentang hubungan yang baik, hubungan yang wajar, akhirnya mereka pun melepaskan hasrat biologis mereka ke orang yang paling dekat dengan mereka, yaitu keluarganya sendiri, adik kakaknya sendiri. Nah, hipotesis ini didasarkan oleh ilmu pengetahuan atau sains dan pola tradisi perkawinan sedara yang sering terjadi di daerah Virginia Barat. Nah, dengan kondisi fisik dan mental yang dialami oleh keluarga Whittaker, ini sangat nggak memungkinkan mereka untuk bisa bekerja. Hal ini pasti aja membuat keluarga Whittaker harus hidup dalam kemiskinan, apalagi pendapatan per tahun di daerah West Virginia itu tergolong sangat rendah. Dan seperti bisa kalian lihat, keluarga Whittaker ini tinggal di sebuah gubuk nggak terurus, nggak layak huni. Tapi walaupun Mark ini udah 4 kali datang ke kediaman Whittaker untuk menyelidiki apa yang terjadi pada mereka, mencoba menemukan asal-usul mereka, tapi Mark nggak bisa menemukan informasi apapun. Keluarga Whittaker nggak bisa memberitahukan informasi apapun pada Mark, begitu juga dengan tetangga. Yang bisa tetangga lakukan hanyalah melindungi keluarga Whittaker dan membantu mereka hidup. Nah, kalau misalnya ada dari kalian yang nanya, terus tahu dari mana kalau keluarga Whittaker ini, yang dikunjungi oleh Mark sebanyak 4 kali ini, beneran melakukan hubungan incest? Kan kita nggak tahu nih informasinya benar atau nggak. Kita nggak tahu asal-usul mereka kok bisa menyimpulkan kayak gitu. Oke, yuk kita lanjut. Dan seperti yang tadi aku bilang, berita ini bisa ada. Itu adalah hipotesa dari Mark yang melakukan penyelidikan ke sana. Melihat dari segi ilmu pengetahuan akibat dari incest, itu sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Mark di keluarga Whittaker. Makanya dibuatlah hipotesa atau kesimpulan sementara bahwa mereka ini adalah keluarga yang melakukan hubungan incest. Jadi Mark mengatakan, banyak laporan mengungkap bahwa keturunan inbrida atau perkawinan sedara akan menderita cacar kognitif, gangguan fungsi paru-paru, penyakit jantung, dan rentan terhadap penyakit lain. Anak-anak inbrida berisiko mengalami kelainan genetik resesif. Dan melakukan perkawinan sedara, itu dari segi ilmu pengetahuan jelas nggak diperbolehkan, karena sangat bertentangan dengan tujuan biologis kawin, yaitu pengocokan DNA. Berbagai ilmuwan dan dokter telah mengkonfirmasi bahwa perkawinan sedara akan membuat keturunan beresiko lebih besar mengalami cacat bawaan dan penyakit genetik karena DNA yang bertabrakan. Resiko cacat yang dialami dari perkawinan sedara diantaranya asimetri wajah, bibir sumbing,
tubuh kerdil, gangguan jantung, peningkatan resiko terhadap beberapa kanker, dan kematian neonatal. Sebuah studi juga menyebutkan bahwa 40% anak hasil hubungan sedarah antara dua individu, khususnya tingkat pertama atau di keluarga inti, seibu dan seayah, itu akan terlahir dengan intelektual yang rusak parah. Nah, ini aku kutip dari situs hellosehat.com. Ada beberapa kemungkinan terburuk yang terjadi karena perkawinan sedarah, yaitu anak beresiko tinggi terlahir dengan kelainan genetik, yang kedua gangguan mental dan disabilitas intelektual, yang ketiga, kelainan fisik bawaan, dan yang paling parah, kematian. Nah, karena dari segi sains dengan fakta yang ada di keluarga Whittaker ini sangat cocok, sangat mirip, makanya Mark membuat hipotesa bahwa keluarga Whittaker adalah keluarga yang melakukan hubungan perkawinan sedarah. Sampai sini, aku mau tahu pendapat kalian tentang keluarga Whittaker. Komen di bawah. Apakah keluarga Whittaker adalah satu-satunya keluarga yang melakukan hubungan incest? Jawabannya tentu enggak. Karena hubungan incest ini udah ada jauh sejak zaman dulu, khususnya di zaman-zaman bangsawan dan kerajaan di barat. Dan Whittaker ini adalah satu dari sekian banyak kasus yang ada. Nah, sebenarnya menurut aku, Whittaker family ini belum kasus incest terbesar yang terkenal, yang ada. Karena ada yang jauh lebih ekstrim daripada keluarga Whittaker, yaitu klan Cole, yang berasal dari Australia. Keluarga Cole ini bahkan telah melakukan hubungan incest sebanyak 4 generasi. Yes, kakek, anak, cucu, sampai ke cicitnya, itu semuanya melakukan hubungan incest secara sadar dan terang-terangan. Sangat jauh beda dengan Whittaker family tadi yang udah kita bahas. Dan semua ini bermula dari sang ibu, Martha Cole, yang memiliki 4 orang anak hibrida hasil hubungannya dengan saudara laki-lakinya, kakaknya. Martha ini satu dari 6 keluarga, satu dari 6 anggota keluarga yang melakukan hubungan incest dan telah menghasilkan 12 anak. Sekitar 38 orang anggota keluarga klan Cole ditemukan oleh polisi tinggal di dalam sebuah tenda dan gubuk di daerah pertanian New South Wales, bagian selatan pada tahun 2012. Dan pastinya 12 anak-anak yang terlahir dari hubungan terlarang ini memiliki fisik yang sangat mengerikan. Mereka semua kesulitan berbicara, nggak terawat, buta huruf, kurang gizi, dan bahkan tidur di sebelah ember tinja. Para anak-anak ini rata-rata berumur 5-12 tahun, dengan kondisi yang hampir semuanya cacat wajah. Seorang anak laki-laki memiliki masalah gangguan jalan dengan psoriasis yang parah dan masalah pendengaran serta penglihatan yang juga parah. Kemudian ada gadis usia 9 tahun yang nggak bisa mendengar maupun menulis. Dia terhambat untuk berbicara dan nggak pernah mandi. Beberapa anak-anak juga memiliki kebiasaan aneh yang mana mereka suka menyiksa alat kelamin binatang dan berhubungan intim dengan sepupu, paman, ataupun bibi mereka. Ini anak-anak ya guys, anak-anak yang antara umur 5-12 tahun tadi. 4 dari 5 anak Martha yang berusia 11 dan 20 tahun itu adalah anak dari hasil hubungan Martha dengan abang laki-lakinya, dengan abangnya dan juga dengan orang tuanya. Jadi Martha ini melakukan hubungan itu dengan abangnya, terus dengan orang tuanya. Dan satu keluarga klan Cole ini ditemukan pada bulan Juni tahun 2010 dan penyelidikan dilakukan sampai bulan Juli 2012, 2 tahun. Dan penemuan keluarga ini berawal dari seorang anak yang mengadukan kepada orang tuanya bahwa ada seorang anak yang sangat aneh yang dia temui. Dia hidup nggak terawat di tengah hutan. Dan yang nggak disangka dan bikin kalian bakal mutar otak adalah, dengerin ya kalimatnya ya. Tak disangka, anak itu mengandung anak dari ayah dari saudara lelakinya. Hah? Anak itu, dia mengandung anak dari ayah dari saudara laki-lakinya. Kalian pikirlah sendiri. Apa hubungannya itu dengan si anak yang ditemukan ini? Coba, siapanya dia? Dia berhubungan dan melahirkan anak dari siapanya? Pikirlah sendiri, aku pusing mikirinnya. Selama setahun berikutnya, polisi terus melacak keluarga itu dan menempatkan beberapa anak-anaknya yang masih kecil di panti asuhan. Polisi juga menemukan bahwa kehidupan keluarga Cole ini jauh lebih miris daripada Whittaker family sih menurut aku. Mereka tinggal di gubuk yang kumuh, dengan tenda karavan. Mereka nggak memiliki akses air bersih, dan menyebabkan sebagian besar anak-anaknya mengalami infeksi jamur. Nah, keluarga Cole ini dijuluki sebagai klan incest Cole.
dan dituduh melakukan incest selama 4 generasi. Dimulai dari saudara laki-laki dan perempuan, adik kakak, yang bernama Tim dan Jun, yang bermigrasi dari Selandia Baru tahun 1970-an. Itu si kakek dan neneknya nih, dua saudara kandung ini. Sekte itu dilaporkan dipimpin oleh matriark Betty Cole, yang diyakini sebagai putri mereka. Putri, anak dari dua saudara kandung yang melakukan hubungan. Dia pemimpin sekte ini. Saudara laki-laki Betty dan Martha, yaitu Derek Cole yang berusia 29 tahun, menghadapi 2 tuduhan incest dengan seseorang yang berusia di bawah 16 tahun. Aku nggak tahu yang 16 tahun ini berasal dari siapa. Adik kakak kah atau anak dengan orang tuanya kah? Aku nggak tahu. Sementara Raylene Cole berusia 34 tahun dan Betty yang berusia 50 tahun menghadapi tuduhan sumpah palsu. Ketika para anak-anak dipindahkan, para orang dewasanya ini tersebar di daerah Australia. Aku nggak tahu tersebarnya ini entah mereka disuruh pindah gitu aja atau mereka ditempatkan di penjara. Karena kan tadi di banyak kasus yang menjerat mereka tuh. Total semua keluarga klan Cole adalah 40 keluarga yang dimulai dari kakek dan nenek, ibu, ayah, anak, bibi, paman, keponakan, dan semua saudara-saudarinya itu melakukan hubungan incest. Dan pelopornya adalah 2 orang kakak beradik yang nggak tahu orang tuanya siapa. Si Tim dan Jun tadi. Oke, agak sesak napas ya dengar topik malam ini. So itulah kisah tentang 2 keluarga yang melakukan hubungan incest, Whittaker family dan klan Cole. Tapi Whittaker family itu masih terdengar ramah di telinga kita dibandingkan klan Cole yang dengan sengaja dan terang-terangan melakukan hubungan terlarang itu. Selain kondisi fisik dan mental, tapi juga ekonomi dan cara hidup mereka yang benar-benar rusak parah. Aku mau tahu pendapat kalian tentang 2 keluarga ini dan topik yang kita bahas malam ini. Komen semuanya di bawah. So guys, itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kalian nggak terganggu dengan pembahasan kita ini. Ya itu ini nambah wawasan. Kalau di muka bumi ini ada loh keluarga yang melakukan hubungan terlarang kayak gitu. So semoga bermanfaat, semoga kalian terhibur. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Sampai pada tahun 2004, seorang jurnalis bernama Caitlin Horney in town called Oud